Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan dan Hmm, seluruh pendengar hasil. mantap. Gimana lebarannya sudah kemana saja nih Mas Tony? Lebarannya sudah ke Jepara, ke Semarang, keliling sampai ke Purwokerto, sekarang udah Hmm. di Kalimantan, udah. Tapi sendirian kan Mas Tony ya? Kalau di Kalimantan sendiri, Sendiri, karena kenapa? Kalau kalau sama kalau ke Jawa harus harus sama iya, keluarga. iya, ini ada banyak pejabat kalau jalan tuh sama mak-maknya keluarga. Nah, yang bapaknya sih anteng-anteng aja, tahu-tahu mak-maknya foto sana, foto sini, masuk Instagram semua rakyat tahu. Saya kan bukan pejabat Oh masalahnya, jadi iya, nggak akan itu. dipantau. Wah, luar biasa Mas Tony, nggak ada yang kebal hukum kata gubernur kemarin menyangkut apa tuh Jack One-nya Bank DKI. Tapi ini menjadi sebuah kalimat yang jarang didengar lagi sekarang karena banyak yang kebal hukum nih. Sementara janji-janji kampanye ketika diingatkan, yang diingatkan tuh baper ya begitu ya, karena memang bukan lapangan kerja yang ada berkali-kali ribuan lah, entah katanya ada 50.000 pekerja yang di PHK hari-hari ini, luar biasa. Dan juga pertemuan Megawati dengan Pak Presiden nampaknya menjadi sebuah apa ya penyejuk di hari Idul Fitri ini. Hang Heng Hong akan berakhirkah atau ada cerita lain di balik cerita perbincangan yang ada? Para pendengar juga ingin mengetahui bagaimana kalimat orang terlalu pintar kadang-kadang mereka malah nggak jadi apa-apa. Jadi nggak usah ambil master lagi. Bagaimana saya ingat itu dosen saya bilang, Ang duduk depan jadi pejabat, ke tengah jadi dosen, ya yang belakang jadi pengusaha. Ya, apa yang terjadi dengan dunia ini? Nampaknya cuaca sudah tidak tanggung-tanggung, sementara ancaman bencana juga ada di mana-mana. Selain Megatrust, ada juga Megatron. Tapi yang kita khawatirkan ini gojolak ekonomi yang luar biasa. IHSG nyungsep cing dolar 17.000. Masyarakat anteng-anteng saja katanya tenang-tenang. Ini yang panik pejabat apa masyarakat ini? Menjadi catatan lain dari halaman 2 yang ada di lembar media Indonesia ini. Silakan Mas Tony, apa yang ingin dibahas lagi? Juga berita TNI dan Polri bagi-bagi rezeki. Satu di padi, satu lagi di jagung. Kok jadi begini nih, petaninya kemana dan urusan impor bagaimana? Silakan Mas Tony Rosid, pemerhati bangsa, seorang dokter yang terus membuat tulisannya luar biasa. Tulisan terakhir Mas Tony ini tentang 9 strategi politik Jokowi. Ada wisata ke Solo, wisata Jokowi. Ini sebuah strategi apa? Silakan Mas Tony, banyak kali yang mau dibahas. Tapi silakan antum bahas dari Terima mana. kasih. Pertama saya ingin mengawali tentang pejabat ya. Pejabat itu panik kalau digeser ke tempat yang tidak basah. Pejabat itu panik atau kalau sudah dicopot atau jabatannya terancam. Kalau kemudian soal resesi ekonomi, mana ada yang panik? Gaji mereka, tunjangan mereka, dan itu berjalan tidak akan mengurangan kecuali pandemi pada saat itu, khususnya di DKI Jakarta ada pengurangan 50%, 25% itu sebagai terhutang kemudian dibayar di belakang hari. Ya itu baru panik. Tetapi kalau tidak ada masalah terkait dengan jabatannya itu tidak panik apa. Coba saya teringat apa yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi misalnya di dalam kitab Masnawi ketika beliau menafsirkan inna angkaral aswati la sautul hamir gitu kan. Kalau mereka terancam perutnya, terancam posisinya, terancam rizkinya, mereka panik. Tetapi kalau yang terancam orang lain, mereka nggak panik. Ini harus diluruskan dulu. Jadi kalau saat ini yang panik itu rakyat, karena masa bisa terjebak kepada resesi. Ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada faktor nasional, ada faktor global. Faktor global lah pertarungan antara China dengan Trump dengan Amerika, khususnya kenaikan kenaikan tarif itu. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya Trump juga fair loh. Dia menaikkan 34%. Coba kalau kita di Indonesia, naiknya berapa? Indonesia itu tarif masuk biaya masuk itu bisa sampai
bisa nyampe 64%, coba bayang, rata-rata 40%. Ya, saya setiap tahun ke Amerika. Kalau saya belanja di sana, kemudian saya belanjakan di Indonesia, itu 2 kali lipat. Misalnya saya belanja di sana 1 juta, di Indonesia bisa 2 juta. Tesla misalnya, paling bagus di sana itu 900 juta, di Indonesia paling jelek itu 2 miliar. Ya, itu satu contoh. Nah, kemudian Trump ingin ada keadilan dong. Jangan kita ketika ke negara kalian dipajakin besar, kalian ke kita pajakannya rendah. Maka dibuatlah 34%. Semua dunia ini kemudian kacau dan ingin menyesuaikan diri, karena itu diberlakukan diberlakukan untuk semua negara. Coba kalau Trump itu pelan, masuk dulu Asia 2 negara 3 negara, nggak akan gejolak. Masuk nanti dulu, kemudian Timur Tengah 2-3 negara, masuk lagi tahun depan. Saya pikir seperti 3 bulan atau per 4 bulan itu nggak ada gejolak. Tapi kan kita tahu Trump itu modelnya kayak apa. Orangnya itu sangat dalam membuat kebijakan sangat fundamentalis, sangat radikal. Ya memang adalah kepemimpinan itu punya tipologi yang berbeda satu dengan yang lain, dan kita menyaksikan Trump dunia ini dibuat geger, yang pada akhirnya apa, dampaknya adalah termasuk kepada ekonomi Indonesia yang sudah terpuruk menjadi terpuruk. Kita kan tahu sejak Mei tahun lalu kita sudah deflasi, dan semakin kesini makin parah daya beli masyarakat, yang otomatis itu berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi akhir tahun kemarin itu 4,95 baru kali ini tuh, ya kecuali pandemi ya. Kita itu 5% itu nggak usah treatment apa-apa, negara itu sudah 5%. Ini kurang dari 5%. Ini kan masalah serius. Jadi nggak usahlah kemudian, apalagi kemarin bicara tentang 11%, nggak usahlah bluffing. Ya Pak Jokowi itu ingin 6%, 8%, 6% aja nggak pernah. Kemudian Pak SBY itu cuma 6% cuma sekali gitu, satu kuartal. Ya selebihnya 5%. Artinya apa? Memang kita itu punya presiden yang tidak ada yang jago soal ekonomi gitu loh. Itu yang kemudian menjadi problem. Apalagi kalau kemudian kita masuk dalam persoalan internal. Ya. Kita tahu bahwa investasi di Indonesia selama terutama periode kedua Pak Jokowi itu investasinya padat modal, bukan padat karya, kepada tambang, kepada investasi yang tidak menyerap tenaga kerja, tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ya pada akhirnya apa? Tidak mendukung perputaran ekonomi yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Ya otomatis orang-orang ya perhatian sedikit tentang ekonomi tanpa harus cerdas lah dan tanpa respect soal ekonomi akan tahu akan seperti ini ya. Dan ini kan kita udah tahu udah lama kalau orang punya perhatian terhadap ekonomi Indonesia akan seperti ini, itu wajar. Apalagi kalau kemudian sudah investasi dari luar, tidak itu padat modal bukan padat karya, kemudian tenaga kerjanya tenaga kerja kasar banyak dari luar, sementara kita banyak pengangguran, lalu teknologi tidak ada transfer teknologi, barang-barang yang di Indonesia barang mentahnya ada, kemudian ngambilnya juga dari luar, gimana mau ekonomi berputar di Indonesia? Sudah begitu dikasih kepada perusahaan BUMN, karya-karya yang kemudian tidak netes kepada perusahaan-perusahaan swasta. Akhirnya kontraktor, ada ribuan kontraktor gulung tikar. Kalau dia kontraktor gulung tikar, terus kemudian juga tempat belanja mereka juga ikut gulung tikar, gimana ekonomi mau berputar? Jadi kalau di bawah 5% pertumbuhan ekonomi itu sudah prediksi dari lama. Gitu. Sekarang yang menarik adalah apakah kita bisa recovery atau setidaknya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5%, ya, sehingga kemudian tidak terjadi PHK. Ini kan PHK besar-besaran dan PHK luar biasa. Kalau pertumbuhan ekonomi itu turun, rendah, ya, tidak seperti biasanya, otomatis setelah itu ada tanda-tanda. Di antaranya adalah bertambahnya pengangguran atau PHK dan angkatan kerja tidak terserap dengan baik. Kemudian juga pertumbuhan itu juga kemiskinan bertambah. Kenapa? Di Amerika itu presiden rata-rata itu dua periode, hampir semuanya 2 periode, kecuali Trump kemarin sempat 1 periode kemudian berhenti. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan berkurang pada masa Trump. Jadi di Amerika itu lihat presiden itu dipilih lagi kalau bisa menyediakan lapangan pekerjaan, maka nggak ada di Amerika kalau orang itu mau kerja itu nganggur. Kalau mereka nganggur itu berarti
Kalau mereka nganggur itu karena malas. Jadi bukan karena pengangguran struktural, tapi karena pengangguran kultural. Bukan karena kemiskinan struktural, tapi kemiskinan kultural. Saya pernah berjalan dari di Pittsburgh ke New York. Saya kebetulan naik darat ya sama teman, naik mobil pribadi. Kemudian lihat di truk itu, saya tolong lihat ya. Itu ada nenek-nenek sekitar usianya di atas 60 tahun, nyoper truk besar, truk sangat besar sekali dan sendiri. Kita loh yang nyeker laki-laki itu bisa 2-3 orang gitu ya, dan itu berdiri, itu perjalanan antar kota itu artinya disabilitas, terus kemudian orang manula dan sebagainya, itu wajib untuk diterima ketika mereka melamar pekerjaan. Kalau tidak, perusahaan itu tutup. Kalau kita kan enggak, perlindungan kepada konsumen, perlindungan kepada pencari kerja, perlindungan kepada masyarakat kecil tidak diabaikan. Kalau kemudian kita masuk ke ranah hukumnya, hukum kita itu ya jangan kemudian sekarang, sudah lama kita punya tradisi dan turun-temurun, siapa yang punya akses kekuasaan, yang punya kekuasaan, punya akses kekuasaan dan punya keuangan, itu tidak akan tersentuh dengan hukum kecuali dia berhadapan dengan orang yang lebih kuat. Pak Ihsan misalnya, kalau Pak Ihsan pengusaha lah, Pak Ihsan pengusaha, uangnya ratusan miliar, kemudian punya permasalahan dengan orang yang misalnya cari kerjaan aja susah, itu akan dihitung itu pasal-pasalnya berdasarkan kemampuan keuangan orang. Jadi pasal bukan kepada kasus, ini kasus apa yang salah siapa, pasalnya menuju kepada siapa, tapi ini kasus apa, pasalnya dikenakan kepada mereka yang tidak bisa menyiapkan logistik. Ya, apalagi kita tahu kalau kita kemudian lihat Polsek, Polres, jadi misalnya anggarannya itu untuk 100 kasus, sementara di kasus di situ itu ada 500 kasus, jadi minus 400 kasus. Dana dari mana? Karena negara tidak menyiapkan. Akhirnya apa? Ya dana itu ya diambilkan dari orang yang berkasus. Kalau dana itu diambilkan dari orang yang berkasus, ya ini menurut saya darurat. Tapi selama itu memenangkan siapa yang harus dimenangkan is okay. Tapi ada oknum yang kemudian melihat ya siapa yang bisa memberikan dana lebih besar, gitu kan? Itu yang dimenangkan. Ini kan problem. Sekali lagi oknum ya, supaya tidak kena jalur hukum ini. Ya, hati-hati ini. Jadi inilah problem di kita. Jadi kita seringkali teriak pada saat ada kasus itu. Padahal ya kemarin juga ada kasus, cuma ada yang di-expose, ada yang tidak expose. Ya, setiap hari ada kasus yang menggunakan pasal-pasal karet. Ya pasal akan digunakan untuk siapa? Ini kan problemnya. Jadi apa yang menjadi masalah? Ya menjadi masalah itu ya aparat harus ditertibkan. Tidak mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai kemudian ke kehakiman, ke KPK. Ya. Siapa yang bisa menetapkan? Ya presiden. Itu gitu kan nggak mungkin kita akan bicara siapa menertibkan, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan benar Allah, tapi kan ada jalur naturalnya, ada jalur sunatullahnya. Jalur sunatullahnya gimana? Itu bisa dipotret secara ilmiah, yaitu orang yang punya kuasa. Meskipun seringkali saya ungkapkan ada trias politika, legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif, tetapi bahwa eksekutif itu superpower. Apa yang dia mau, legislatif nurut. Kalau nggak nurut, dia di PAW sama ketua umumnya yang sudah jadi menteri, kan sederhana. Ya. Dan kemudian jaksa agung nggak nurut, langsung diganti besoknya, tinggal diusulkan sama presiden, selesai. Ya, cuman masalahnya sekarang yang unik itu kan KPK nggak bisa seenaknya diganti, harus menunggu sampai 5 tahun. Masalahnya KPK itu orangnya siapa? Bergantung siapa kemarin yang bikin pansel. Itu kan problemnya di situ kan. Ya. Indonesia ini Mas Tony kayak lagi main kerambol jadi gitu ya. Mendengar harus cerdas ini. Inilah negara Indonesia. Saya kalau disuruh memilih itu memang saya pengen udah hidup di rumah, ngurus anak istri, kemudian ke masjid, sholat ibadah yang rajin, malam tahajud, kemudian Senin Kamis puasa, pulang lagi. Tapi nggak bisa hidup seperti itu kalau kemudian kita melihat sebuah realitas sosial yang menggelisahkan, tapi juga gatal juga. Kita
ya bisa cuman memberitahu. Ya kadang-kadang yang diberitahu ya budek wadah budek, masalahnya kan itu gitu. Itu Pak Isan. Iya, luar biasa. Sampai bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi tanggung jawab ketika TNI dan Polri diidentikan dengan beras dan jagung ini. Ini kan sebuah keunikan di sebuah negara. Gimana Mas Tony ini? Iya, saya nggak peduli, seringkali di medsos itu luar biasa. Ini yang kerjain coklat, ini yang hijau, ini itu kan pertarungan biasa dalam sebuah institusi. Biarlah pertarungan, nggak ada urusan dengan pertarungan itu, nggak ada urusan dengan persaingan itu, gitu. Saya tidak respect dengan sebuah pembelaan kepada institusi tertentu. Ya, yang menjadi persoalan adalah di luar pertarungan itu kita mesti objektif, di luar persaingan itu kita mesti objektif. Pertanyaannya adalah, ya revisi undang-undang TNI maupun Polri itu apa urgensinya untuk rakyat, apa urgensinya untuk bangsa ini, apa urgensinya untuk negara ini. Jadi harus orientasinya jelas, urgen untuk siapa. Revisi undang-undang itu kan karena ada faktor, ada latar belakang yang kemudian mendorong terjadinya revisi. Rumah Pak Isan kalau rusak, kalau rumah Pak Isan mau diubah, faktor mau diubah apa? Karena satu, apakah karena ada kerusakan? Yang kedua, karena apakah sudah ada ketidaknyamanan di situ yang sehingga ruangnya perlu diperbesar? Yang ketiga, atau ada model yang perlu memperbaiki model. Ini harus jelas dulu. Jadi revisi undang-undang untuk siapa? Untuk rakyat kah? Untuk bangsa kah? Untuk negara kah? Dan itu bisa dipotret melalui standar riset, melalui standar kajian. Ya, kalau kemudian kita mau bikin perusahaan atau bikin apa itu butuh visi kok. Ya, ada kajian, ada studi visitasi studinya kok. Ini undang-undang seringkali tahu-tahu muncul rapatnya di hotel. Ini gimana? Saya kadang-kadang nggak habis pikir, ini nggak logis. Jadi masyarakat mesti diajak bicara, orang-orang kampus, para akademisi, orang-orang NGO, orang-orang yang expert, punya keahlian, diajaklah bicara, dibuatlah kajian. Saya dulu suka dipanggil oleh fraksi untuk bicara terkait dengan usulan terhadap RUU, rancangan undang-undang atau revisi terhadap undang-undang. Ya, mestinya itu diambil, jangan kemudian diambil orang yang setuju, diambil betul-betul orang yang expert, bisa berpikir objektif, kemudian diambil, oh ini kajian, ini ada kepentingan bangsa untuk ini, kita ada kebutuhan untuk ini, karena yang lama tidak bisa mengakomodir kepentingan untuk ke depan ini dan sebagainya. Dari situlah diungkapkan bangsa, maka tidak akan terjadi kontroversi, tidak akan terjadi keteriakan. Kalau kemudian ada protes-protes kecil, mereka akan berhadapan dengan data ilmiahnya, mereka akan berhadapan dengan kebutuhan natural, kebutuhan urgensitasnya. Mereka akan berhadapan siapapun itu. Tapi kalau seperti ini kucing-kucingan, ngumpet-ngumpetan. Jangan pintar-pintar amat orang jadi ribet gitu. Tapi pemerintah mengakui juga belum Prabowo sadar komunikasi pemerintah dengan publik masih kurang baik. Entah ini apakah ada kerjaan baru buat para buzzer? Saya pikir itu masukan. Saya beberapa waktu menjelang Lebaran saya ketemu dengan lingkaran istana dan mereka bicara mengeluhkan. Dan kebetulan saya kenal kok komunikator di komunikasi di kantor presidenan, saya kenal kok, itu teman-teman saya juga gitu kan. Saya juga. Cuman gini Pak, saya juga nggak boleh cerita dapur sebenarnya ini. Kasihan juga. Ini soal anggaran juga dan sebagainya, membuat mereka juga sepaning gitu. Akhirnya keluar komunikasi yang tidak bagus. Ya seperti gini, ada dalam bahasa psikologi kita ada jumping out ya. Jumping out itu begini. Masalahnya apa? Ekspresinya seperti apa? Masalah di rumah loh sama istri. Kemudian keluar kok ribut sama orang di jalan gitu loh. Itu kan jumping out gitu loh. Ya. Ada masalah internal di kantor komunikasi kepresidenan itu, tetapi kemudian jumping out-nya bilang ya itu kepala babi tinggal dimasak aja. Itu menurut saya jumping out, karena saya juga kenal baik dengan Hasan Hasbi, jadi saya tahu lah apa yang terjadi di internal mereka. Jadi ya kemudian tim deputinya juga saya kenal mereka. Jadi Pak Ihsan memang komunikasi ini saya tegur sama mereka, memang udah lama kan sebenarnya. Kok tahu-tahu udah hidup Jokowi, tahu-tahu Danantara.
Danantara itu bagus, saya coba teliti itu bagus. Cuman keluarnya pada saat trust publik itu lagi rendah-rendahnya, lagi jatuh-jatuhnya, nggak pas. Apalagi kemudian ya coba komunikasi juga. Makanya saya bilang, saya kemarin ada apa namanya gini, contoh ya. Kemarin itu bilang itu ya HSG turun itu saham kan yang stres orang-orang seperti kamu. Aduh, ini kan kelas menengah, Pak. Jadi sebuah negara dimanapun negara itu yang menjadi stabilisator terhadap ekonomi itu kelas menengah. Bukan kelas atas, bukan kelas bawah. Yang ideal ada kelas menengahnya gemuk, kelas bawahnya kecil, kelas atasnya kecil. Tapi persoalan kita adalah kelas bawahnya gemuk. Kemudian seperti kerucut, ya. Kalau mau bangun ke atas agak gemuk, kemudian ke atas paling atas itu kecil, gitu loh. Ya kecil. Itu menunjukkan bahwa yang miskin itu, yang kaya itu kaya raya, yang miskin banyak sekali. 1% orang Indonesia itu menguasai 50% kekayaan negara. Kemudian 10% orang Indonesia menguasai 77 kekayaan negara. Sisanya yang 23 diperebutkan oleh 90% orang negara. Dan kekayaan orang-orang kaya di Indonesia itu adalah orang-orang kaya yang 60% diuntungkan oleh atau mendapatkan hadiah dari kebijakan negara. Itu majalah Forbes itu mengatakan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi lagi-lagi terkait dengan soal apa namanya jagung apa gitu loh. Ya inilah pada saat konsekuensinya begini ya. Jadi kalau sipil jangan kemudian minded berpikir sipil. Kalau militer jangan minded berpikir militer. Artinya apa? Harus ada keseimbangan bahwa mereka semua sipil maupun militer punya kelebihan masing-masing yang harus juga diberikan kesempatan secara proporsional. Dan itu akan membuat negara ini sehat. Yang sipil ya petani, ya mereka sipil, ya mereka punya keahlian di bidang itu. Ya, jangan kemudian dia kuliah di ITB, ITB, terus kemudian jadi ya ngurusin bukan masih bagus, ada teknologinya. Kalau lulusan ITB terus kemudian menjadi menjadi komunikator gitu kan, menjadi humas itu kan nggak cocok gitu lah. Terus kemudian orang yang latar belakangnya sosial, kemudian dia jadi ngurusin nuklir kan nggak cocok juga, wah gitulah. Itu artinya sudah the right man on the right place, gitu kan. Kulu yang malah lasa kilati. Gitu. Mas Tony sebagai orang Jawa Timur ya, ini inget Pak Jafas jadinya. Ini urusan orang pintar ini. Pejabat kita tuh nampaknya daripada berdialog dengan orang pintar, kalau dulu di zaman bahula itu ada filosof yang diajak ngomong Pak oleh para petinggi negeri zaman Eropa dulu. Nampaknya sekarang nih banyak mereka tuh kurang lengkap kalau nggak mempunyai orang pintar dalam tanda kutip, Mas Tony. Macam dunia agak klinik dikit lah gitu. Macam gimana Mas Tony? Itu sebuah fenomena yang ada di masyarakat kita, apalagi tingkat keimanan walaupun Islam luas, baca Qurannya 60% pada nggak bisa, belum lagi yang sholat, belum lagi yang ngerti nih. Gimana Mas Tony? Oh, ini maksudnya orang-orang pintar dalam tanda kutip ya. Betul Mas Tony. Ini banyak orang berpedoman pada hal-hal yang macam begitu gitu. Gimana Mas Tony? Lihat. Fenomena di negara berkembang, apalagi negara miskin, itu akan selalu didominasi oleh orang-orang yang mengaku pintar padahal nggak pintar. Orang datang itu supaya kekayaannya kaya raya. Dia sendiri juga nggak bisa kok. Kalau dia kaya raya nggak jadi paranormal dia. Justru menjadi kaya itu karena ya seperti itu, orang pada datang gitu loh. Dan memang bodoh orang dagang ya datangnya ke orang pintar, orang usaha datangnya ke orang pintar, bahkan orang mau nyari pekerjaan datangnya ke orang pintar itu ya. Kesana bukan tambah pintar, itu tambah bodoh itu.
Jadi begini ya Bapak Ihsan, ya Indonesia ini ya itu tingkat pendidikannya rendah, SDM-nya rendah, IQ-nya ya akhirnya rendah. melahirkan kemiskinan, ya karena selain melahirkan kemiskinan, melahirkan sikap tidak logis. Jadi mereka yang tidak pintar, orang misalnya hanya lulusan SD, maka tingkat daya nalarnya akan jauh lebih rendah daripada orang yang kuliah. Ya, orang yang SMP lebih rendah daripada umumnya orang yang SMA, meskipun ada satu dua itu kasuistik, tetapi kita generalisir bahwa pendidikan itu sesungguhnya memiliki fungsi untuk membuat orang semakin hidup secara logis, berpikir secara logis. Semakin rendah maka semakin tidak logis. Dan kalau kemudian ada sarjana berpikir tidak logis juga, itu kebangetan itu. Kampus tidak memberikan pengaruh terhadap terhadap struktur otaknya itu. Jadi masyarakat di Indonesia ini kita tahu bahwa sarjana itu di Indonesia ya itu 7% sampai 10% lulusan S1. Di negara-negara maju itu rata-rata sedikit di atas 20%. Kemudian lulusan misalnya di SMP kita itu 34%, SMA cuma 21%. Coba Pak Ihsan, kalau kita punya lulusan misalnya sarjana itu di atas 20%, lulusan SMA itu di atas 70%, saya pikir itu orang-orang pintar nggak terlalu laku di Indonesia. Gitu. Ya. Bagaimana ngembang kasus istilahnya orang kalau kemudian mau bertugas di sana datang ke orang pintar, ya kalau datang ke kiai, datang ke ulama, atau mereka datang ke pendeta, atau datang ke untuk minta doa, itu lain, akan menguatkan secara psikologis. Ya. Tapi meskipun kemudian kita kasih secara psikologis itu nyambung juga orang datang kepada orang yang pintar, tetapi secara logika tidak nyambung. Makanya ya kalau kita ingat sedikit agak berat sedikit bicara tentang fallback ketika seseorang itu dalam penderitaan kemudian datang mereka mengkonstruksi sebuah agama yang di dalamnya ada Tuhan, kemudian mereka menyembah ada konstruksinya sendiri. Itu sebenarnya dalam agama tidak bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau ada orang pintar, mereka kemudian datang kepada orang pintar untuk merestrukturisasi otaknya, tapi justru mereka tidak semakin pintar, tapi semakin bodoh. Kenapa? Karena pendidikannya rendah. Jadi yang datang kepada orang pintar itu ada dua komunitas. Satu orang bodoh. Ya, yang kedua itu orang yang datang orang bodoh, yang kedua adalah orang yang sudah yang buntu jalan hidupnya gitu. Maka kemudian datang, dan itu banyak apalagi dalam kondisi ekonomi yang menuju ke resesi ini, menuju resesi yang parah, maka akan semakin makin banyak orang miskin yang atau menghadapi masalah ya, termasuk kemiskinan itu menghadapi semua masalah, mereka datang ke orang pintar yang sebagai jalan pintas. Terus kemudian banyak orang yang bodoh karena bodoh bergantung kepada orang pintar. Kenapa? Logikanya nggak jalan karena mereka tidak memiliki kemampuan keilmuan yang cukup untuk menelaah situasi. Dulu kan kita tahu dalam proses zaman purba itu kan orang menyembah. Kenapa menyembah ke pohon gitu kan? Kenapa menyembah ke gunung? Kenapa menyembah ke laut? Yang mengimaginasikan bahwa laut, gunung, dan itu kan animisme. Jadi animisme itu adalah sebuah agama, sebuah kepercayaan yang sangat tidak logis, ya, jauh dari rasional, jauh dari ilmiah, jauh dari kebutuhan terhadap struktur realitas yang ada di dunia ini. Ya, masa kita sudah hidup di zaman modern, semua pakai gadget, kita telepon itu bukan telepon ke Amerika langsung online, telepon ke semua negara bisa online, itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan itu sangat logis. Kenapa kemudian kita telepon ke Amerika pakai kita ngubungin Amerika pakai gunung atau pakai ini, kan makin nggak logis. Jangan mundur terlalu jauh gitu. Gitu, luar biasa. Nah, ingatan kita sebagai penutup bincang kita mendekati 30 menit pagi hari ini. Apa yang ingin Mas Tony ingatkan dalam keadaan yang semakin alam pun semakin rapuh, perekonomian rapuh, nampaknya jiwa dan keimanan kita harus selalu kita pompa. Setidaknya pendengar radio Silaturahim ini. Silakan Mas Tony Rasid. Iya. Bahwa alam ini berjalan secara rasional. Alam ini
berjalan secara logis. Maka berpikirlah kita secara logis untuk senantiasa mengupdate setiap perkembangan alam ini, karena tidak ada sunatullah yang berubah, karena tidak ada hukum alam yang berubah. Belajarlah dari pengalaman yang kita punya untuk melihat sunatullah itu atau hukum alam itu, yang sehingga dinamika yang ada, perubahan-perubahan yang sifatnya segmentatif itu kemudian bisa kita pahami alurnya, sehingga kita bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dan bisa mengantisipasi terhadap semua perkembangan, termasuk dalam konteks ekonomi saat ini. Dalam konteks ekonomi saat ini, ya cerdas-cerdaslah di dalam menggunakan manajemen atau mengatur manajemen keuangan kita. Kita harus sadar diri sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, pebisnis, atau sebagai seorang apapun. Itu yang pertama. Kita harus memanage keuangan dengan baik dan secara cerdas serta logis dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, mesti ada kepekaan sosial, ada kepekaan environment, ada kepekaan lingkungan, yang sehingga kita tidak hidup sendiri, kita hidup berada di tengah-tengah masyarakat yang berada di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah alam, ya maka kita mesti ramah kepada situasi sosial dan situasi lingkungan, tidak ikut memberikan kerusakannya. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu secara aktif dan produktif, paling tidak minimal kita tidak ikut merusak terhadap alam atau kemudian terhadap lingkungan sosial kita. Itu yang terpenting. Toh semua agama mengajarkan seperti ini, semangat kebangsaan, spirit kebangsaan juga mengajarkan seperti ini, bahwa kita tidak hidup sendiri. Kalau tidak bisa berbuat baik, ya mendingan kita diam. Kalau tidak bisa berbuat produktif kepada orang lain atau kepada lingkungan, ya paling tidak ikut merusak terhadap lingkungan itu. Kalau filosofi ini dipakai oleh seluruh pejabat di Indonesia, ya pemangku kebijakan di Indonesia, dan juga kemudian itu menjadi contoh, menjadi uswah, menjadi prototipe bagi masyarakat kita, ini dampaknya luar biasa. Jangan sampai pakai mobil BMW atau Mercy tapi buang sampah di tengah jalan. Itu bukan hanya tidak punya otak, itu otaknya belengsek itu. Oh luar biasa. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini menemani pendengar di 22 negara juga. Kapan-kapan kita silaturahmi nih, bulan Syawal masih hangat ini, mudah-mudahan ya. Terima kasih Mas Tony. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.